Oke, uh, untuk paparan progres report pada hari ini akan diawali oleh UKM Bela Diri. Mungkin sudah ada perwakilan dari UKM Bela Diri. Mungkin untuk pemaparan bisa dimulai dari sekarang. Ada 2 divisi, yaitu divisi PSHT dan Taekwondo. Divisi PSHT ada ketua Korwil PSHT Palembang, ada subdivisi pencajaran dan praktis, pencaksilat dan prestasi, PPSDM, dan Humas. Divisi Taekwondo ada ketua, bendahara, subdivisi K2O, medika, ujian kenaikan tingkat, dan kepelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai bendahara 2 UKM Bela Diri akan menyampaikan mengenai laporan kegiatan UKM Bela Diri. Untuk laporan kegiatan dari divisi PSHT itu yang telah terlaksana adalah kejuaraan International Championship, yaitu kejuaraan yang dilaksanakan di Banyuwangi yang bertujuan untuk mengharumkan nama universitas, organisasi, dan untuk memperoleh pengalaman. Sasarannya kepada anggota training center PSHT Unsri sendiri yang dilaksanakan pada bulan Februari. Pencapaiannya dilihat dari perolehan medali. Presentasi keberhasilannya ada 75%. Jadi karena share screen-nya bermasalah, jadi saya bacain dari HP saya aja ya. Jadi kalau dari program kerja yang sudah terlaksana dari divisi PSHT itu ada yang kejuaraan tadi, sumber dananya itu dari rektorat sebesar 41 juta. Yang program selanjutnya itu ada Milad PSHT yang dilaksanakan juga pada bulan Februari. Sumber dananya dari kas PSHT sendiri. Yang ketiga adalah latihan gabungan. Itu sasarannya kepada anggota PSHT dan Taekwondo yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahim kedua divisi. Yang keempat adalah yasinan yang biasanya dilakukan untuk kader PSHT itu sendiri. Ada latihan rutin dan training center, dan program kerja yang akan dilaksanakan tapi terhalang oleh corona ini ada kejuaraan di luar kampus lagi, dan latihan anggota PSHT dan kader PSHT, TC, dan kejuaraan pencaksilat di Unsri. Untuk program kerja yang terlaksana dari divisi Taekwondo ada mengikuti kejuaraan nasional GBC MOX Taekwondo Championship yang ketiga pada bulan Februari juga sampai Maret kemarin. Sumber dana yang terpakai itu dari rektorat sebesar 23 juta, dan ada latihan gabungan juga, dan latihan gabungan, latihan rutin juga, dan training center sama seperti PSHT. Dan program kerja yang akan dilaksanakan itu ada CCT 2020 atau coaching klinik Taekwondo 2020 yang akan dilaksanakan April tapi tertunda karena COVID. Estimasi dananya yang mau diajukan ke rektorat itu sebesar 27 jutaan. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan tentang proker dari UKM Bela Diri. Baiklah, jadi seperti yang ada di layar, program kerja yang telah terlaksana dari divisi PSHT itu, yang pertama adalah kejuaraan Banyuwangi International Championship yang dilaksanakan tanggal 13 sampai 20 Februari 2020 kemarin. Sasarannya itu anggota TC PSHT Unsri. Evaluasinya harus lebih disiplin, lebih giat, dan lebih kompak lagi. Dana yang digunakan sebesar 41 juta. Yang kedua ada kegiatan informal, yaitu
Milad PSHT Unsri yang dilaksanakan pada 28 Februari 2020 yang diikuti oleh anggota PSHT, mahasiswa Unsri, UKM maupun UKK. Dana yang terpakai ada Rp1.622.500 yang berasal dari kas divisi PSHT. Selanjutnya adalah latihan gabungan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret yang diikuti oleh anggota PSHT dan Taekwondo. Oke, Kak. Waktunya sudah habis untuk pemaparan. Mungkin bisa langsung ditanyakan, langsung dilanjutkan ke tanya jawab. Oke, mungkin dari anggota DPM, jika ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan UKM Bela Diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada UKM Bela Diri. Yang pertama, berkaitan dengan, sebenarnya kan bela diri ini untuk tatap muka seperti itu. Jadi, yang pertama, bagaimana mengatasi latihan-latihan yang secara keadaan sekarang ini kan belum bisa bertemu kayak itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aturan di SC sekarang kan sudah tidak dibolehkan lagi untuk menginap di SC. Nah, kemarin itu dapat kabar kan, apalagi yang PSHT itu menginap cewek dan cowoknya ada di dalam kan. Ada beberapa hari kayak itu. Silakan diklarifikasi terkait dengan itu, kemudian bisa jadi dipertegas lagi pada seluruh anggota seperti itu. Bukan hanya PSHT saja. Begitu juga dengan taekwondo dan lain sebagainya. Yang pasti UKM Bela Diri harus mencerminkan bagaimana memang seharusnya itu dijaga seperti itu. Jangan sampai ada terulang hal yang lain seperti itu. Itu saja. Ya, mungkin masih ada dari divisi PSHT itu anggotanya yang menginap di student center khusus PSHT karena sebagian belum punya kosan dan dia tidur di situ. Untuk kedepannya sih dihimbau lagi untuk divisi PSHT untuk tidak menginap di student center. Terima kasih atas tegurannya, Kak. Terkait latihan, ini sekarang latihan tatap muka, Kak. Jadi latihan di depan rektorat, biasa di bawah pohon itu, Kak. Jadi untuk sekarang latihan itu tatap muka. Kalau sebelumnya itu via daring. Kalau dari divisi PS1 itu tatap muka, tapi kalau dari divisi taekwondo daring sekarang, Kak. Jadi kemungkinan untuk ke depan ini kalau peraturan PSBB dilakukan lagi, jadi daring lagi, Kak. Soalnya kalau daring itu untuk kegiatan latihan itu tidak efektif karena kita kan melakukan gerakan, Kak. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Silakan lanjut. Oke, mungkin dari Mbak Feby, silakan. Baiklah, saya mau bertanya untuk UKM Bela Diri. Tadi kan kalian ada beberapa agenda yang pakai uang rektorat. Nah, itu uang yang kalian ajukan itu apakah udah cair sampai sekarang atau belum? Dan yang kedua, kan ada beberapa agenda kalian yang di TOR RAB, dan itu kan harus secara daring tuh. Dari Bela Diri sendiri itu gimana? Atau udah boleh ngelakuin agenda secara offline terus untuk bela diri atau gimana? Terima kasih. Oke, bisa langsung ditanggapi. Langsung tanggapi, Kak. Perihal kegiatan yang pakai dana rektorat itu adalah kegiatan kejuaraan Banyuwangi. Itu total biayanya 41 juta, tapi itu belum cair semua. Jadi yang baru cair itu 15 juta, jadi sisanya itu pakai uang pribadi, Kak. Jadi itu belum cair semua. Sisanya ada 25 juta, Kak. Untuk kegiatan yang di RAB itu kan SUC, kegiatan kejuaraan, Kak. Jadi kalau kejuaraan itu mau dilakukan daring tidak efektif karena biasanya kan kejuaraan bela diri itu
high Kak, jadi nyata langsung, nggak bisa lewat daring. Mungkin itu Kak. Nah, kalau kayak gitu, berarti untuk selanjutnya selama satu periode ini kalian nggak bisa nyerap dana dari rektorat kayak itu, atau kalian alihkan untuk apa dana rektorat yang masih ada di rektorat itu? Kan kita beberapa sebelumnya kan disuruh hubungin pembina kan untuk terkait apa agenda-agenda yang terbaru. Nah, untuk bela diri sendiri itu ada nggak agenda yang baru untuk kalian mencairkan atau menyerap uang dari rektorat itu? Terkait kegiatan kejuaraan tadi. Jadi kan bela diri itu ada 2 kategori, ada yang fake, ada yang seni. Jadi kemungkinan ada rencana itu Kak, untuk kejuaraannya itu bisa dilakukan daring, itu yang bagian seni, yang bagian gerak saja Kak. Jadi kan bisa dilakukan penilaian. Udah tuh untuk soalnya itu mungkin kepelatihan Kak, untuk TC Training Center. Jadi uang itu kan, uang dari rektor itu mungkin dialihkan ke training center untuk pusat pelatihan atlet-atlet. Jadi lebih fokus ke atlet Kak. Penambahan Kak. Silakan. Tadi maaf saya salah ingat ya, kalau yang dari divisi taekwondo buat yang MOX itu kita memang mengajukan dananya ke rektorat, tapi sayangnya nggak di ACC, jadi dana itu dari uang pribadi semua Kak. Dan kalau yang buat acara yang tertunda itu kan harusnya seperti seminar ya, itu mendatangkan pembicara dan mengundang taekwondo yang ada di daerah Unsri di UI. Tapi karena corona jadi nggak jadi. Kemarin juga kita udah berusaha buat ngajuin dana, tapi karena sekarang udah corona jadi sepertinya nggak di ACC lagi soalnya, atau tertunda gitu. Itu aja Kak. Silakan yang lain jika ada yang ingin ditanyakan. Cukup. Izin bertanya kepada UKM Bela Diri tentang keadaan internalnya. Apakah tahun ini melakukan open recruitment juga? Kalau iya, berapa anggotanya? Kalau untuk divisi taekwondo kemarin ada open recruitment, tapi itu sebelum corona Kak. Kalau sekarang belum sih. Tadi sekretaris udah mulai minta, udah mulai nyari format buat minta data minat bakat yang maba itu. Siapa tahu mereka minat buat masuk juga. Cuma kalau seingat saya hasil dari oprek kemarin itu ada sekitar 10 atau 15 gitu ya Mas. Jadi tadi nambahnya maksudnya yang tahun ini itu 10 sampai 15 orang. Iya Kak. Divisi apa Dek tadi? Taekwondo Kak. Kalau yang PSHT? Silahkan Mas. Jadi untuk tahun ini itu kan open recruitment dilakukan pada awal tahun kemarin Mbak. Jadi itu kurang lebih sebanyak 30 orang yang ikut latihan. Jadi pas fase latihan itu kan itu banyak yang keluar Mbak. Jadi banyak yang latihan tuh keluar. Jadi sisa akhir dari 30 siswa PSHT itu sisa tinggal 12 orang Mbak. Jadi sisanya sekarang 12 orang itu sudah menjadi anggota resmi PSHT Unsri. Jadi kalau di PSHT kalau masih siswa itu dia belum tergabung di anggota PSHT Unsri Mbak. Dia masih siswa PSHT Unsri. Oh, iya. Mungkin itu aja Mbak. Selanjutnya terkait media partner dan sponsorship. Ini ingin bertanya, apakah dari UKM Bela Diri ini memiliki media partner atau sponsorship gitu? Kan banyak ya agenda-agenda perlombaannya yang mungkin nggak mungkin pakai dana pribadi semua gitu. Untuk sponsorship atau media partner sebenarnya Kak, untuk acara SUC tahun kemarin
ada. Itu juga kita mengajukan juga untuk kerjasama gitu. Kalau buat lembaga yang membantu pendanaan itu ada Forcap kalau nggak salah ya. Jadi kayak organisasi yang ada di daerah OI itu yang membantu pendanaan juga, dan dari klub itu sendiri, klub taekwondo Unsri itu sendiri juga. Udah itu aja sih yang mau ditanyakan. Mbak Debbie silakan. Oke. Masuk nggak suaranya? Masuk, Mbak. Oke. Diem, woy. Kenalin, nama Debbie Amanda Putri dari fraksi FKM. Di sini saya mau nanya nih, bela diri kemarin ikut nggak ke forum UKM UKK yang diadain oleh Komisi 2? Ikut? Ya, ikut. Ikut. Nah, Iya. di situ kalau nggak salah ada penyampaian yang disampaikan untuk memperbaharui LPJ dengan catatan ada laporan keuangan. Tapi sampai hari ini, bela diri belum mengirimkan LPJ dengan catatan yang telah diperbaharui, yaitu catatan keuangannya. Kira-kira dari bela diri kapan mau dikirimnya? Cepatnya, Mbak. Secepatnya itu kapan? Malam ini? Bisa dikasih tanggal nggak untuk pengumpulannya biar pasti kan? Besok mungkin nggak? Besok, Kak. Besok jam 12 ya? 12 Sabtu, Kak. Oke, siap-siap. 12 siang. Untuk yang kedua, kami mau ngasih saran nih buat teman-teman bela diri. Memang tadi banyak kegiatannya yang mengharuskan tatap muka. Tapi sekarang kita memang harus, gimana ya, memang harus mengikuti perkembangan yang dikarenakan pandemi ini. Jadi memang perubahan-perubahan seperti yang harus ke daring, kayak gitu memang harus terjadi kayak gitu. Nah, dan harapannya untuk bela diri itu bisa mengikuti kayak gitu. Mungkin teman-teman bela diri yang punya udah duluan latihan kayak gitu, yang lebih paham akan latihan-latihannya, mungkin bisa dibikin video atau demonstrasi kayak gitu. Nah, untuk bisa dikembangkan show up-nya bela diri melalui media kayak gitu. Nah, jangan kita menunggu kapan pandemi ini berakhir dan akhirnya malah mematikan semua kegiatan kita. Mungkin teman-teman bela diri bisa mengadopsi seperti itu sehingga keaktifan bela diri masih terlihat walau secara daring, bukan hanya harus secara luring kayak gitu kan. Dan itu juga kan maba-maba sekarang ini lagi hyperaktifnya mencari UKM mana atau UKK mana yang mau kami ikutin kayak gitu. Nah, manfaatkanlah hal-hal yang seperti ini. Jadi teman-teman UKM bela diri tetap show up lah, tetap ada semangatnya walau via daring. Mungkin itu. Satu lagi mau nanya. Di bela diri hari ini yang datang siapa aja? Untuk progresi. Ketua umum dan bendahara 2, Kak. Ada Mbak Alfika, satu lagi. Itu dari mana? Dari PSAT. Kadep. Masih ada pertanyaan lagi? Oke. Untuk waktu pertanyaan sudah habis. Dari UKM bela diri silakan closing statement. Terima kasih, Kak. Mungkin itulah hasil pemaparan dari UKM bela diri. Kalau ada salah penyampaian, kekurangan, kami selaku UKM bela diri ingin berbenah lagi ke depan, termasuk keterlambatan dalam pengumpulan data tadi, Kak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari UKM Harmoni, silahkan. Mohon maaf ya Kak atas keterlambatannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan laporan pertanggungjawaban dari UKM Harmoni terhitung dari sejak awal rapat kerja dari bulan Januari hingga bulan September saat ini. Untuk pemaparan pertama akan dijelaskan oleh Ketua Umum, yaitu Saudara Alika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, langsung saja laporan pertanggungjawaban UKM Harmoni Universitas Sriwijaya dari bulan Januari sampai bulan September. UKM Harmoni terbentuk pada UKM Harmoni terbentuk pada tanggal 14 November 2013. Seperti yang kita ketahui, UKM Harmoni ini memiliki 4 divisi. Di dalamnya itu ada divisi lukis, musik, tari. Tari itu juga dibagi menjadi tradi dan modern, serta vokal. Langsung laporan tanggung-jawaban Kabinet Adudu UKM Harmoni dari bulan Januari 2020 sampai Maret 2020. Yang pertama yaitu dari sekretaris, itu program kerjanya pendataan ulang. Ini merupakan salah satu program kerja rutin setiap tahun untuk pembaruan anggota aktif UKM Harmoni melalui pendataan absensi setiap kali pertemuan, rapat ataupun setiap acara, di mana pendataan ini dilakukan untuk mulai dari Gen 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang masih aktif. Selanjutnya itu tujuan dari ini yaitu kegiatan ini untuk arsip pendataan seluruh anggota aktif dari seluruh generasi UKM Harmoni yang dapat terstruktur sebagaimana mestinya. Sasarannya itu seluruh anggota UKM Harmoni. Waktu pelaksanaannya yaitu 30 Januari sampai 29 Februari 2020. Indikator pencapaiannya anggota UKM Harmoni dapat terdata. Presentasi keberhasilan 90%, evaluasi lebih tegas dalam menjalankan sistem pendataan. Penggunaan dana dan sumber dana tidak ada. Lanjut, itu dari sekretaris lagi, pembukuan surat keluar. Ini merupakan mendata semua surat keluar yang berhubungan dengan seluruh kegiatan yang ada di UKM Harmoni sebagai data administratif. Selanjutnya yaitu dari bendahara membuat laporan keuangan UKM Harmoni, yaitu tujuannya yaitu untuk mencatat segala pemasukan dan pengeluaran yang berkaitan dengan UKM Harmoni, dan juga agar terciptanya transparansi dana. Lanjut. Dari bendahara lagi, membuat laporan keuangan kegiatan UKM Harmoni Universitas Sriwijaya. Selanjutnya yaitu pembuatan TOR dan RAP dari bendahara. Kemarin sudah sempat dibuat dan ternyata ada revisi lagi dari direktorat. Selanjutnya itu ada iuran atau uang kas untuk anggota Harmoni. Itu tiap bulan dengan dibayarkannya itu pengurus 10.000 dan anggota itu 5.000 per bulan. Lanjut, pembuatan tata tertib kebendaharaan, yaitu pemberian sanksi kepada UKM Harmoni yang telah membayar uang kas bulanan, yaitu membayar denda Rp 5.000. Selanjutnya itu di tiap divisi ada sharing dan latihan bersama. Itu kita saling sharing ilmu. Pembicaranya juga dari Harmoni itu sendiri, yaitu dari alumni. Kemudian divisi Lukip Project Incidental. Itu acara yang dilakukan secara spontan atau tidak tertulis secara langsung pada program kerja, tetapi bisa dilaksanakan karena dapat menjadi ajang mempertajam kemampuan anggota divisi lukis. Lanjut, yaitu ngobam dari divisi musik. Ngobam ini yaitu ngobrol bareng musisi, di mana nantinya anak-anak Harmoni yang divisi musik itu nanti bisa
kumpul bersama, saling sharing bersama kakak-kakaknya atau musisi-musisi. Lanjut, yaitu latihan divisi musik, itu latihan rutin tiap minggu, seminggu 1 kali, dikarenakan pandemi. Selanjutnya yaitu ini perform di mana saja dari musik juga. Itu tujuannya yaitu untuk melatih mental, melatih kepercayaan diri. Lanjut, selanjutnya itu mungkin dari Suci yang akan presentasi. Sekian. Baik, terima kasih, akan saya lanjutkan. Kami ada latihan rutin divisi vokal sama seperti divisi yang lainnya. Latihan rutin ini dilakukan setiap minimal 2 kali seminggu. Tapi setelah pandemik, nanti saya jelaskan lagi, setelah pandemik itu kondisinya latihannya itu melakukan konsep yang berbeda. Selanjutnya seleksi anggota grup vokal Peksi Minas. Nah, sebelum pandemi kan biasanya ada Peksi Minas itu kemarin. Jadi kami melakukan seleksi untuk siapa-siapa saja di grup vokal ini, siapa-siapa saja yang bisa masuk untuk ikut dalam Peksi Mika dulu kan, baru Peksi Mika, Peksi Mika, Peksi Mida, baru Peksi Minas. Nah, tapi karena pandemi ini, setelah seleksi anggotanya yang sudah terpilih itu tuh belum bisa ditindaklanjuti. Untuk selanjutnya, latihan rutin dari divisi tari seperti divisi-divisi yang lainnya itu dilakukan. Kalau divisi tari ini selama masa kepengurusan itu kalau tidak salah 3 kali dalam seminggu. Mereka lebih banyak kalau divisi tari. Soalnya dari segi gerakan dan segala macam mereka lebih dominan dan lebih lama untuk latihannya. Selanjutnya workshop pemasangan baju tari sambut. Itu pelaksanaannya tanggal 2 Maret kemarin. Ini untuk edukasi calon anggota dan divisi tari dalam pemakaian baju adat. Terus kegiatan ini juga untuk memahami bagaimana pemasangan baju tari yang benar. Selanjutnya workshop make up dari divisi tari lagi. Seperti judulnya itu workshop make up ini program kerja divisi tari untuk edukasi anak tari, gimana caranya make up yang bagus, make up tari itu gimana, terus waktu pelaksanaan itu 5 Maret kemarin. Yang selanjutnya workshop gerak tari, sama seperti yang make up tadi, tapi yang ini tentang gerak tari, gimana gerak-gerak dasar tari, terus waktu pelaksanaannya selang 3 hari atau berapa hari dari workshop make up kemarin, 9 Maret 2020. Untuk dananya, ini pakai dana uang kas, konsumsi dan pemateri itu jadi 390, sorry. Selanjutnya oprek dari PSDM. Oprek ini untuk membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru. Jadi kami kemarin opreknya itu tanggal 6 sampai 16 Januari. Untuk penggunaan dana dan segala macam nanti akan dijelaskan. Selanjutnya LADAS. Di LADAS ini adalah latihan dasar seni. Di mana di latihan dasar seni itu seperti kalau di UKM atau organisasi lain itu seperti LDO, tapi di sini lebih ke menekankan bagaimana organisasi di dalam bidang kesenian seperti itu. Kemarin waktu pelaksanaannya itu tanggal 1 Februari, dan kalau soal keberhasilannya itu, alhamdulillah dikatakan berhasil, ya kan? Nah, kalau penggunaan dananya, itu seluruhnya itu 5.468, itu dari HTM dan uang kas, HTM dari peserta dan juga para panitia, juga digabung dengan uang SDM, di mana maklab ini, seperti yang kita tahu, melaksanakan malam keagraban, di mana selain untuk mengakrabkan para anggota, juga mungkin membahas hal-hal yang akan dilakukan ke depannya di UKM Harmoni. Selanjutnya Pentagon, di mana Pentagon ini calon anggota ini setelah melakukan LADAS kan nanti pasti akan ada pagelaran. Sebelum pagelaran ini ada Pentagon dulu, yaitu penontonnya. Kalau di pagelaran itu kan penontonnya itu orang luar, masyarakat umum. Kalau Pentagon itu dari
masyarakat SC dulu gitu, terkhusus di kakak-kakak dari UKM Harmoni. Selanjutnya dari Humas itu ada job seeker, di mana job seeker ini bukan cari kerja seperti yang dijelaskan, bukan cari kerja dalam arti sebenarnya. Ini kayak apa ya, LU. Iya, kayak cari misalnya ada event-event misalnya yang membutuhkan tari atau vokal gitu dari job seeker inilah. Terus ada sharing and talk. Kemarin tidak ada sebenarnya kemarin itu kan, iya kan? Iya, tidak ada. Kemarin tidak ada, tapi karena pandemi ini jadi dibuat Adudu sharing and talk. Nah, sebelumnya itu tuh sharingnya itu tuh secara langsung kayak itu mengundang pembicara, tapi karena pandemi jadi dilakukan dengan online. Oke Mbak, cukup. Sudah habis waktunya, udah 10 menit. Mungkin bisa langsung dilanjut tanya jawab. Silakan bagi anggota DPM yang ingin bertanya. Oke, Mbak Olive silakan. Oke, terima kasih kepada UKM Harmoni yang telah menyampaikan laporan LPJ-nya. Jadi mungkin ada beberapa yang saya tanyakan kepada UKM Harmoni. Yang pertama itu perihal anggota yang open recruitment gitu. Nah, jadi untuk sekarang dari mulai oprek kemarin sampai sekarang itu untuk anggota yang anggota yang open recruitment itu sudah berapa orang yang masih aktif dan yang nggak aktif lagi, apalagi semenjak pandemi ini kayak gitu. Nah, berapa orang yang masih tetap aktif dan berapa orang yang masih tetap bertahan dan yang sudah seleksi alam gitu. Nah, terima kasih Mbak Livia. Kemarin itu kalau misal ini calon anggota yang dari Gen 6 saja atau seluruh? Ya seluruh, boleh seluruh sama anggota yang itu. Seluruh. Yang baru. Yang baru atau seluruh? Tadi pertanyaannya kan ini yang oprek ya Mbak. Iya, yang oprek. Ya. Kemarin itu kalau dari oprek yang diterima masuk ke Harmoni itu sekitar 180-an. Dan yang bertahan sampai sekarang itu sekitar 80-an. Jadi 100 itu ya banyak yang gugur di tengah jalan gugur, kayak itu kan. ada yang seleksi alam. Kalau calon anggota ini kan belum masuk ke anggota, belum masuk ke anggota, jadi masih dibedakan gitu, tidak dimasuk yang dari Gen 1 dan selanjutnya. Mereka masih proses magang. Mbak tuh pernah nanya. Oh, jadi beda gitu kalau untuk yang baru open recruitment. Apa yang baru di open recruitment kayak itu? Masih jadi calon gitu, belum anggota yang Oke. Terima kasih. Cukup. Enggak nanya lagi benar. Oke, cukup Mbak Olive. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Izin bicara. Oke, silakan Pak Budi. Nanya nih ya sama UKM Harmoni. Kemarin ketika Komdu ngadain forum UKM kakak, yang Komdu ya, yang hari Minggu, teman-teman dari UKM Harmoni ada yang hadir nggak ke situ? Boleh dijawab dulu yang itu? Yang hari Minggu, yang malam Mbak ya? Atau? Iya, yang malam. Oh, yang malam datang. Sebelum ini kan Mbak, ini untuk yang bahas apa? Yang bahas progress report. Oh, yang bahas progress report, iya datang. Ada kan? Iya. Nah, ini. Jadi kalau nggak salah tuh di situ dibilang sama teman-teman Komisi 2 untuk mengumpulkan kembali perbaikan LPJ terkait catatan keuangan. Nah, sampai hari ini teman-teman dari UKM Harmoni belum mengirimkan laporan tersebut. Kira-kira dari UKM Harmoni ini kapan mau dikirimnya? Oh, berarti gini, kemarin soalnya nangkepnya
nangkepnya kemarin pas progress report ini baru dipaparkan, Mbak. Jadi kalau soal itu mohon maaf ya, Mbak. Kami yang kurang apa ya, belum bisa nanggepinnya dengan baik. Oke. Hari Jadi ini kira-kira dikirimkan ya. Oke. Itu untuk terkait dari laporan keuangan ya, yang memang harus teman-teman dari UKM Harmoni laporkan, baik secara sumber dana dari kas ataupun dari rektorat kayak gitu. Nah, karena kita juga butuh audit terkait dana-dana tersebut, alirannya kemana gitu. Sejauh ini teman-teman dari Harmoni sudah berapa banyak LPJ ataupun SPJ yang sudah dikumpulkan? Sudah banyak ya? Sudah banyak. Kalau memang teman-teman dari UKM Harmoni sudah banyak mengumpulkan LPJ dan SPJ ke rektorat, apakah semuanya udah cair? Ini Mbak, kalau masalah yang ke rektorat, itu kan kemarin kita emang kegiatannya itu offline semua. Jadi karena pandemi, jadi semuanya nggak bisa diterapkan. Jadi ini kita teman-teman BPH lagi buat rencana buat ngadain kegiatan online. Tentunya kayak bulan depan itu mau ngadain webinar, juga mau ngadain lomba-lomba online. Soalnya proker kita yang sebelum-sebelumnya itu sifatnya offline semua. Dan kegiatannya juga Mbak masih pakai uang kas, HTM kayak itu, jadi belum pakai uang rektorat. Belum ada dari rektorat. Berarti bukan LPJ ya yang sudah teman-teman kumpulkan ke rektorat, namun proposal kayak gitu. Nah, karena LPJ ini adalah ketika proposal sudah di ACC, maka baru bisa kita bikin LPJ. Kalau misalnya proposal tidak di ACC, berarti belum bisa ngumpulin LPJ kayak gitu. Nah, ya mohon dimengerti lagi kayak gitu. Nah, itulah perbedaan itu. Nah, nanti di laporan keuangan silahkan dituliskan kayak gitu. Nah, apa saja yang memang menjadi kendala dalam keuangan kalian juga laporannya kayak gitu. Nah, yang awalnya kemarin tuh kegiatannya ternyata offline, ada pandemi jadi dialihkan. Ya mohon dituliskan juga hal perencanaan yang mau kalian lakukan. Maksudnya baru mau mengajukan itu terkait keuangan. Itu. Terus yang selanjutnya di sini Harmoni yang hadir siapa aja? Dari saya ketua umum Harmoni, sekretaris umum. Berhubung bendahara umumnya lagi ada dalam perjalanan Mbak dari Batu Raja ke Palembang, jadi kami kemarin tadi tuh menghubungi wakil bendahara, tapi ternyata dia terkendala juga. Jadi yang hadir cuma 2 ya, Ketum sama Sekum. Ya. Oke, terima kasih. Jadi lanjut deh. Oke, cukup Mbak Debbie. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dari yang lain. Ini yang dikirim bendahara, Mbak. Sedikit tanya ya, Mbak. Ini rincian dana yang di Harmoni ya, Mbak. Itu tujuannya buat apa ya? Untuk DPM buat apa maksudnya? Soalnya kan DPM itu fungsinya ya ngawasin dana yang dari rektorat. Sedangkan ini nggak ada yang dari rektorat maksudnya. Oke, Mbak yang jawab ya. Pertama, memang dari rektorat kayak gitu. Nah, yang kedua juga sumber dana memang itu dari kalian kayak gitu. Nah, dari masing-masing kalian kayak gitu. Nah, ya kita butuh tahu juga kayak gitu. Nah, pemanfaatan dana kalian itu sesuai atau enggak kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tadi teman-teman ngomong, bukan tadi juga sih, sebelum-sebelumnya bahkan agenda dari teman-teman UKM lainnya itu ada yang pakai HTM. Yang kita tahu di lingkungan Universitas Sriwijaya ini agenda itu nggak boleh pakai HTM kayak gitu. Nah, tapi ada beberapa memang ormawa yang masih pakai HTM. Nah, itu juga perlu kita tahu kayak gitu. Nah, ketika ada memang kesalahan atau ada yang tidak termanfaatkan atau ada yang menuntut sekalipun kayak gitu, kita punya planning atau kita punya perencanaan terkait gimana ngasih solusi itu. Dan memang benar loh, real kenyataannya
ini benar kita pakai untuk kebermanfaatan dari Ormawa kita sendiri. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, izin bertanya lagi. Apakah dari UKM Harmoni ini memiliki media partner atau sponsorship kayak gitu? Kan pasti UKM Harmoni ini punya channel lah. Apa maksudnya ada relasi ke eksternalnya? Kalau gini ya Mbak, langsung jawab. Kalau sponsor itu nggak ada, tapi kalau media partner itu ada dari Kipas Emas, Videografi Unsri. Boneka Wong Kita. Ya, boneka Wong Kita. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Mungkin dari UKM Harmoni bisa langsung closing statement. Mungkin ini saja sekian dari pemaparan dari UKM Harmoni. Jika ada salah kata, salah perbuatan, kami mohon maaf. Untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin dalam pelaksanaannya sesuai dalam peraturannya tidak sesuai, kami mohon maaf untuk itu, dan mohon bimbingannya juga untuk kedepannya. Mungkin lain kali bisa lebih disosialisasikan lagi bagaimana peraturan dan lain sebagainya. Untuk selebihnya kami mohon maaf. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja dimulai dari UKM Bahasa. Silakan paparan selama 10 menit. Silakan paparan selama 10 menit dan dilanjutkan 20 menit tanya jawab. Jadi perkenalan sebelumnya, saya Ardina Yuliani sebagai Ketua UKM Bahasa untuk tahun ini. Iya. Kita langsung aja ya. Jadi kami organisasi yang menangani bidang kebahasaan, khususnya bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Sebelumnya kami selain punya pelatihan tiap minggu untuk setiap divisinya, kami punya 2 divisi. Untuk tahun ini kami punya 2 divisi, yaitu divisi debat dan speech. Dan rata-rata kegiatan kami itu dilakukan secara bersama-sama, divisi speech dan debate-nya bergabung gitu. Yang pertama, kami ada UKM Bahasa Scholarship Seminar dan Interview Test. Pada 19 Januari 2020, ini sekalian oprek. Jadi semua peserta oprek itu sudah tergabung sudah menjadi peserta UKM Bahasa Scholarship Seminar, dan untuk yang umum bisa juga ikut. Nah, awalnya target kami hanya 40 orang, tapi ternyata yang datang itu lebih dari 40 orang, dan semua anggaran biaya itu dari sumber dana internal kami, yaitu uang kas UKM Bahasa. Setelah pelaksanaan oprek, setelah penerimaan rekrutmen baru, kami punya kegiatan welcoming party. Nah, di sini kami mengadakan acara khusus untuk anak-anak yang baru diterima oprek untuk UKM Bahasa. Ini juga sumber dananya semuanya internal, dan dilaksanakannya itu di Palembang, di salah satu rumah senior UKM Bahasa yang bisa kami tempati. Selanjutnya kami juga ada online training and sharing of UKM Bahasa. Nah, dari online training ini sebenarnya ada beberapa sesi yang dibuka untuk umum dan ada beberapa sesi yang dibuka untuk internal, khusus internal, sesuai dengan topiknya. Semua pengisi acara online training and sharing session ini adalah senior UKM Bahasa yang sudah jadi alumni maupun yang masih ada di Universitas Sriwijaya. Karena antusiasme senior UKM Bahasa yang cukup berkesan bagi kami, jadi awalnya ini hanya beberapa sesi, kalau nggak salah ini 1 minggu itu cuma 2 sesi.
Terus akhirnya karena antusiasme dari senior juga banyak, akhirnya yang acara 2 minggu jadi acara 2 bulan, dan ini tidak ada biaya, tidak ada dana, karena semuanya senior dengan sukarela mau mengisi acara dan ini dilaksanakan online. Selanjutnya kami juga ada online English speech competition. Sama juga dana juga internal. Online speech competition ini terbuka untuk umum. Target kami awalnya hanya 20 peserta. Ternyata yang daftar ada 71 peserta. Semuanya dilaksanakan online lewat media sosial Instagram, yaitu IGTV. Dan terakhir juga kami ada newscasting competition. Newscasting competition ini barengan dilaksanakan dengan speech online competition, tapi memang dia lebih lama. Jadi speech competition-nya sudah selesai duluan, newscasting-nya masih belum pengumuman gitu. Target kami juga sama-sama 20 peserta, tapi ternyata yang daftar itu lebih dari 20, yaitu 38 peserta. Mekanismenya sama seperti speech, menggunakan media sosial Instagram. Setelah semua peserta mengupload video, setelah pengumuman, kami juga ada feedback dari jurinya, dan itu langsung ke grup WA semua peserta. Sumber dananya kami juga sumber dana internal, pengeluaran hanya untuk biaya pembinaan. Ini foto-foto UKM Bahasa. Foto-foto kegiatan UKM Bahasa dari awal, yaitu seminar and interview test, juga welcoming party. Dan ini salah satu contoh online training dan sharing. Ada 20 orang senior yang sebenarnya mengisi online dan training, cuma kami nggak masukin ke sini semua. Dan ini online English speech competition, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa semuanya lewat online, lewat IGTV, Instagram. Dan itu pemaparan dari kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan dari anggota DPN yang ingin bertanya. Nggak nanya. Oke, silakan. Oke, silakan Febi. Baiklah. Perkenalkan, saya Febi Triwanita dari fraksi FKIP. Nah, di sini saya mau bertanya, terkhusus untuk UKM Bahasa sendiri, itu dari awal sampai sekarang, itu udah berapa banyak proposal yang kalian ajukan ke rektorat? Dan udah ada belum proposal yang udah sampai SPJ-an dan juga dananya udah cair? Dan yang kedua, tadi kan kalian tuh pemasukan dan pengeluarannya banyak dari internal tuh ya, internal dan kas. Tapi berarti sejauh ini semua kegiatan itu memang pure dari kas, atau kalian ada kayak kalau lomba itu ada HTM-nya atau gimana gitu? Soalnya tadi misalkan pemasukannya 19, keluarnya 17 gitu. Nah, berarti itu tuh ada uang masuk gitu, apa memang dari kasnya 19 itu atau HTM 19 atau bagaimana? Terima kasih. Kami belum ada masukin proposal ke rektorat, belum ada sama sekali, termasuk jatah kami ikut lomba juga belum ada, karena kebetulan kemarin itu kami cuma fokus di NUDC dan beberapa lomba lain ditunda ya karena corona, jadi kami banyak gak jadi masukin proposal untuk pengajuan lomba, juga belum ada masukin proposal untuk pendanaan acara. Nah, untuk pemasukan kami menerima sumbangan dari senior UKM Bahasa untuk online English speech competition dan newscasting competition. Jadi kami menerima sumbangan berupa buku dan uang untuk diberikan kepada teman-teman yang mengikuti English speech competition dan menjadi peserta terbaik.
Nah, terus untuk selanjutnya rencana dari UKM Bahasa, kira-kira agenda apa yang mau kalian ajukan ke rektorat gitu untuk pencairan dana, karena kan udah dapat himbauan tuh untuk komunikasi sama pembina. Nah, kira-kira agenda apa saja dan kapan tepatnya mau kalian ajukan ke pihak rektorat? Kemarin baru diskusi dengan pembina sebenarnya. Untuk kepastian kapan akan dilaksanakannya belum bisa saya tentukan karena itu juga tergantung kesediaan teman-teman BPH yang dimana mereka juga sedang persiapan untuk NUDC dan lain sebagainya dan lomba debate juga. Dan kami rencananya mau rapat dulu untuk kembali memastikan kalau kemarin kan sebelum ada corona kami sudah bikin proposalnya. Itu sama lomba bahasa Inggris juga, lomba debate, speech, storytelling, newscasting, dan spelling bee. Nah, jadi kami rombak acaranya jadi acara online dan ditambah seminar khusus anak Unsri dan khusus umum. Oke. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke, Mbak Oli, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Baik, ingin bertanya kepada UKM Bahasa ya. Nah, tadi tuh UKM Bahasa menyebutkan bahwasanya kalian melakukan open recruitment ya untuk anggota dari UKM Bahasa itu sendiri. Nah, ingin menanyakan dari UKM Bahasa itu kira-kira dari kemarin pas awal oprek sampai sekarang itu ada berapa anggota yang masih tetap bertahan di bahasa gitu. Nah, mungkin boleh dijawab, nanti bakal saya tambahkan lagi setelah jawab ini. Oke, jadi di awal oprek itu kami cuma nerima 40 orang. Jadi yang lain dari 40 orang itu yang memang terdaftar mundur itu ada 3 orang. Satu karena dia pindah kuliah, duanya lagi karena mereka terlalu sibuk katanya. Dan sampai terakhir itu kemarin training speech masih banyak yang masih aktif. Tapi memang beberapa itu mereka ikut. Kalau memang ada acara jadi panitia itu baru semuanya aktif. Tapi kalau misalnya latihan-latihan kadang mereka datang, kadang enggak. Dan rata-rata kalau misalnya latihan itu yang hadir sekitar 25-an orang. Oke. Jadi itu yang 45 itu 45 yang menerima atau 45 yang terekrut? Maksudnya gimana yang menerima? Maksudnya tuh gini, kan misal emang nerima 45 orang atau hanya terekrut 45? Cuma nerima 40 orang Kak, bukan 45. Jadi memang target kami 40 orang, 65 yang daftar gitu. Oke, 65 yang daftar. Oke, jadi mungkin cukup lumayan banyak ya staff dari UKM Bahasa ini ya. Nah, terus yang saya tanyakan itu kembali lagi ke UKM Bahasa ya. Karena dari sekian banyak anggota bahasa itu, tapi sekretnya sampai sekarang masih kosong gitu. Nah, tidak ada orang kayak gitu. Nah, ya mungkin dimaklumi ya karena pandemi. Tapi sebelum pandemi itu memang masih kosong, nggak ada orang. Itu sekretnya itu dibiarkan kosong atau bagaimana? Karena masih banyak sekali dari teman-teman kemarin pas reses itu menanyakan bagaimana sih sekret dari UKM Bahasa itu kok nggak ada orang, ada strukturnya tapi kok nggak ada orangnya di dalam sekret bahasa itu. Nah, itu bagaimana? Oke, yang pertama kami menerima rekrutmen anggota baru UKM Bahasa itu kan gabungan Indralaya dan Palembang. Nah, kebetulan tahun ini memang banyak sekali yang dari Palembang, Kak. Jadi yang memang mereka tinggal di Palembang, kuliahnya di Palembang, itu memang nggak bisa ke Indralaya hanya untuk latihan dan datang ke sekret gitu. Nah, untuk yang di sekret, kami punya penjaga sekretnya. Jadi memang dia ditugaskan khusus untuk
menjaga sekret. Namanya itu prayogi. Dan kami memang latihan di sekret itu, tapi memang nggak lama. I mean, kalau misalnya mereka latihan di tiap hari Kamis. Biasanya memang mereka dari jam 4 sore sampai jam 5 sore gitu latihan. Terus nanti hari Jumat jam berapa mereka bisanya? Biasanya memang sore jam 4 sampai jam 5 gitu. Memang kebetulan mereka nggak ada yang tinggal di sana. Jadi latihannya itu sekedar untuk ya latihan, sekretnya dipakai memang untuk latihan. Kadang kalau misalnya memang yang datang sedikit dan mereka di satu jurusan misal sama-sama teknik, ya udah mereka latihannya di teknik. Nah, sekretnya kosong ya memang karena kami belum ada acara yang kami adakan di sekret. Kemarin sempat untuk welcoming party-nya di sekret. Tapi sayangnya karena anggota banyak dari Palembang, memang agak susah untuk ke Indralaya. Karena itu kami membuka untuk teman-teman UKM yang lain, kalau misalnya mau pakai sekretnya UKM Bahasa itu dibolehkan. Karena memang kami untuk saat ini, karena tahun ini, banyak yang dari Palembang memang kurang terpakai sekretnya. Tapi kalau untuk anak-anak Indralaya yang latihan, memang dipakai mereka. Oke, baik. Mungkin saran ya dari UKM Bahasa sendiri, karena dari lihat tadi juga dijelaskan bahwasanya masih banyaklah anggotanya dari Palembang, dan dari Indralaya itu mungkin sedikit gitu. Nah, jadi alangkah lebih baiknya itu untuk UKM Bahasa lebih memaksimalkan lagi kayak itu sumber daya yang ada di Palembang, karena dilihat dari kondisi dan situasi di Indralaya, banyak sekali mahasiswa yang ada di Indralaya, mungkin bisa diberdayakan atau direkrut lebih ke Indralayanya yang dibanyakan, dan juga biar sekretnya juga bisa ramai kayak gitu, karena memang kalau kondisi situasinya di Palembang itu banyak ya susah kayak gitu untuk mengisi sekret di Indralaya gitu. Nah, walaupun ada penjaganya juga kan masih nggak stay di sekret, dan juga untuk latihan juga kan jarang. Jadi banyak sekali mahasiswa Unsri ini menyampaikan pendapat pada waktu reses kemarin bahwasanya UKM Bahasa itu kemana kayak gitu, karena nggak ada orangnya yang di sekres, ada sekretnya tapi nggak ada orangnya, kayak kinerja dari bahasa itu nggak kelihatan di Unsri kayak gitu. Jadi lebih dimaksimalkan lagi mungkin untuk pengrekrutannya di Unsri ini, khususnya di Indralaya gitu, diberdayakan sumber daya yang ada di Indralaya kayak gitu mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih sarannya Kak. Oke, mungkin dari Maulis cukup. Silakan dari Kak Aji. Selamat sore. Kak Ardina selaku Presiden UKM Bahasa. Kalau tidak salah penyebutan nama Ketum Bahasa ini Presiden. Benar atau tidak, Kak Ardina? Kalau tidak salah. Bisa sih, bisa juga Presiden UKM Bahasa, tapi kadang Ketua Umum juga bisa. Ya. Karena penyebutan kata Ketua Umum atau Presiden kadang dimasalahin nih kalau UKM kata lain. Misalnya Yurid kami bilang ketum, dari Yurid minta dirut kami. Nah, coba konsisten dari teman-teman bahasa nih, mau dipanggil ketum atau presiden, karena berbeda-beda nih tiap UKM kakak nih. Oke, kita selanjutnya ada lagi nih Kak Ardina ya. Oke, masalah sekret tadi. Sebenarnya hal sekret ini kami kan kemarin kunjungan juga kan ke UKM Bahasa. Pada waktu itu yang menerima itu Prayitno, siapa yang anak teologi itu? Prayogi, oke. Prayogi bin Selamat. Ya, Prayogi. Nah, sudah kami tegaskan juga ke Prayogi sebagai kami menganggap sebagai koordinator Layo yang ngurus sekret segala macam. Ya, secara pribadi saya memaklumi saudara sebagai ketua umum, karena saudara sendiri sebagai mahasiswa Palembang yang tinggal di Palembang.
Nah, mungkin itu juga sebagai faktor Kak Ardina untuk mengurus keadaan yang di Layo. Benar disampaikan oleh tadi, harus di Layo itu maksimalkan juga lewat dari prayogi tadi. Kan Kak Ardina kan sebagai ketua umum, jadi harus memberikan tindak tegas pada prayogi untuk menghandle yang di Layo. Itu kritikan yang pertama, Kak Ardina. Yang kedua, terkait penamaan UKM Bahasa ini menurut saya tafsiran saya terlalu luas penamaan UKM Bahasa. Karena pada fakta di lapangan, proker-proker kalian itu lebih condong ke khusus bahasa Inggris. Jadi kalau diubah ke nama UKM Bahasa Inggris, bukan UKM Bahasa. Karena faktanya dalam proker-proker kalian itu banyak ke Inggris. Kalau menurut penafsiran saya, seharusnya UKM Bahasa ini harusnya Inggris, Mandarin, Arab, atau Yunani kuno. Nah, itu artinya. Ini bertentangan antara nama sama pelaksanaan. Kalau memang teman-teman bahasa kuat, konsisten dengan nama UKM Bahasa, oke, step by step, coba teman-teman jaring teman-teman yang bisa bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea yang ada di industri ini, coba jaring. Atau bikin ajang seminar mencari bakat atau UKM Bahasa mencari bakat yang bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau bahasa Korea, bahasa Jepang. Dijadikan satu, karena sesuai dengan penamaan UKM Bahasa. Karena menurut saya pribadi, bukan saya saja yang menafsirkan seperti itu. Pasti banyak juga yang menafsirkan UKM Bahasa ini bukan hanya bahasa Inggris. Saya nggak tahu bagaimana secara historis mengapa nama UKM ini jadi UKM Bahasa. Mungkin dari Kak Ardina juga harusnya menanyakan kepada perintis ya, para founder dari UKM Bahasa nih, kenapa Kak kita UKM Bahasa? Tapi fakta di lapangan proker-proker kalian tentang bahasa Inggris semua. Itu jadi catatan untuk Kak Ardina. Mungkin itu saja yang dapat saya tanggapi. Ya, dan kasih saran kritik ya untuk Kak Ardina selaku ketua umum. Dan yang pertama tadi konsisten. Kalau mau digunakan kata ketua umum, kalau memang presiden, nanti kami dalam surat undangan kami ubah menjadi presiden. Karena kalau UKM lain, mereka konsisten penamaan nama ketua umum ini. Mereka nggak mau diubah. Karena setiap UKM kakak punya kulturnya masing-masing. Baik yurid yang berbeda, pramuka, menua juga. Mereka tidak mau menerima undangan nih kalau nama ketua umum salah. Nah, dari Taman Bahasa juga harus menegaskan hal seperti itu. Terima kasih Kak Ardina, semangat. Mungkin tanggapannya Kak Ardina. Oke, sebelumnya saya nanggepin yang terakhir dulu ya, yang nama UKM Bahasa. Okay. Ya memang dari foundernya, kenapa UKM Bahasa? Karena awalnya UKM Bahasa ini ya bukan cuma debat and speech aja. Memang banyak kemarin itu cabang-cabang divisi di UKM Bahasa. Cuma karena minatnya terlalu luas dan akhirnya susah untuk ditingkatkan lah performanya karena terlalu luas tadi. Oke, akhirnya kami ganti divisinya cuma jadi 4, itu semuanya bahasa Inggris. Divisi storytelling, divisi newscasting, speech, dan debate. Nah, untuk di tahun ini, kenapa kami cuma ada 2, divisi speech dan debate? Karena kami ngelihat ketertarikan yang daftar. Jadi pas dilihat yang daftar tuh, oh ternyata anak-anaknya tuh lebih seneng yang debat sama speech aja, yang newscasting sama storytellingnya itu paling cuma 2-3 orang. Dan itu kami nggak bisa untuk nge-handle, jadi akhirnya oke, fine, storytelling dan newscasting, latihannya cuma bertiga itu seminggu 2 kali. Itu agak, kalau mau dibilang itu agak buang-buang waktu, karena sebenarnya kami bisa, kalau misalnya memang dia minatnya di storytelling, kami sediakan 1 atau 2 senior yang bisa one on one latihan sama dia gitu, daripada kami bakal harus bikin jadwal yang tetap dan itu cuma 2-3 orang dan mereka harus ke Unsri untuk latihannya. Jadi lebih baik mereka latihan individu, kami sediakan seniornya, siapa yang bersedia melatih dia one on one online,
Nah, karena itu jadi kami ya udah cuma speech dan debate aja. Kalau untuk namanya sendiri nggak tahu bisa nggak diubah, soalnya memang dari turun temurun UKM bahasa dan nggak ada yang mau mengubah gitu, nggak tahu juga caranya gimana kalau memang bisa diubah. Jadi ya memang pada awalnya memang banyak yang salah sangka, kira UKM bahasa banyak bahasanya, tapi nggak menutup kemungkinan karena semua yang masuk UKM bahasa ini apapun kemampuannya itu bisa diekspor lebih dalam lagi, bisa karena hubungan kami sama senior itu memang kuat, jadi apapun kemampuannya, contohnya saya sama teman saya gitu, kami suka bahasa asing yang lain. Nah, kebetulan di senior UKM bahasa mereka juga ada yang suka bahasa lain, bahasa Prancis, Jepang. Nah, kami individual kontak dia ya buat ngelatih potensi kami ini. Jadi memang turun temurun dari senior yang lain, kalau misalnya memang kami ada yang bisa dipelajari dari senior itu pasti ke senior gitu. Jadi yang masuk UKM bahasa kalau memang ada interest-nya bareng-bareng sama temen yang masuk juga, itu bisa kami jadikan divisi. Jadi tiap tahun itu nggak mesti UKM bahasa ada 4 divisi. Kami bisa ubah jadi 3, kami bisa ubah jadi 2, kami bisa ubah jadi 1, bisa ubah jadi ke semua bahasa, itu juga bisa tergantung minat dan bakatnya anak-anak yang masuk gitu. Jadi kalau mau diubah khusus bahasa Inggris, akhirnya kami nggak bisa dong kalau misalnya nanti tiba-tiba tahun depan ada anak-anak yang memang suka bahasa Jepang, kebetulan mereka masuk UKM bahasa dan itu banyak, ya kami jadi nggak bisa ubah namanya lagi, jadi ubah lagi bahasa UKM bahasa dong, nggak bisa UKM bahasa Inggris gitu. Kalau untuk nama, personally aku nggak mempermasalahkan ya, soalnya memang ada beberapa, kalau di seniornya, ada beberapa yang mereka prefer namanya presiden, ada yang prefer ketua umum. Jadi memang dari dulu tuh nggak pernah ada masalah, terserah mereka mau diubah apa. Tapi kalau saya, kalau memang sudah terlanjur ada yang presiden, mungkin ya udah ubah jadi presiden aja gitu. Oke, itu tanggapan dari saya. Oke, terima kasih Adina ya. Dikit tanggapan lagi ya untuk Kak Dina ya. Jadi, oke, pertama apresiasi dulu untuk teman-teman bahasa. Kami kira soal bahasa ini tidak ada kegiatan karena melihat dari sekret. Ternyata dalam beberapa pandemi kemarin, karena saya juga sering menghubungi Kak Dina ya, banyak juga kegiatan bahasa nih dari bulan 6 ke 7 yang kayak English Competition. Ya bagi saya itu sudah sudah kasih bagi bahasa, menunjukkan bahwa bahasa itu ada, UKM bahasa itu ada. Nah, terkait masalah penamaan ya, kalau memang itu coba kemarin kan Mumbes ya, Nek? Kemarin kan Mumbes ya, musyawarah besar. Apa yang disepakati dalam Mumbes tersebut. Nah, nanti kami yang pakai tolak ukur itu dalam surat undangan, ya anggap jabatan itu kan jabatan sakral nama itu. Kami menghargai nama-nama perbedaan di setiap UKMKK karena punya kultur masing-masing setiap UKMKK. Itu yang pertama. Yang kedua ya, bahasa. Berarti tadi Kak Ardina tadi sudah menjelaskan bahwa ada yang bisa bahasa Jepang, Korea dan segala macam itu. Ada. Nah, jadi biar tetap dengan bahasa, jangan diubah. Tapi coba maksimalkan yang berbakat seperti itu, dijaring lagi, didekati lagi kakak-kakak senior yang bisa itu, dijadikan sedikit webinar atau pelatihan pada kami secara umum atau apalah, pokoknya dikaderisasi lagi untuk adik tingkat yang bisa ada yang daftar lagi atau 18 atau 19 yang daftar. Coba jaring lagi untuk yang pinter-pinter bahasa asing itu. Saya yakin orang-orang yang bahasa asing ini Unsri butuh orang-orang yang bisa pinter bahasa asing nih. Saya yakin betul. Ya, kan dari UKM bahasa inilah yang menghasilkan produk-produk
produk menghasilkan SDM yang berkualitas, bukan produk ya, SDM yang berkualitas, yang pintar bahasa asing. Nah, bisa juga untuk mengumumkan UKM bahasa pada Pak WR3 kita, Pak Iwan. Ini Pak, kami punya orang-orang yang bisa pintar bahasa asing nih. Nah, nilai jual bahasa tuh ada. Oke, boleh saya tanggapi nggak? Terima kasih Kak. Oke. Iya, nggak apa-apa, lanjut. Memang kegiatan kami ini semuanya di luar sekret. Di dalam sekret itu ya memang benar-benar kalau misalnya butuh untuk tempat menginap kayak welcoming party kemarin. Karena ya kerjaan kami, selain kami juga bikin seminar dan lomba ini, kami juga yang turun untuk lomba gitu kan. Dan ya memang kami punya intensi untuk siapapun yang punya bakatnya semuanya dikembangin. Tapi ada prioritasnya. Untuk tahun ini prioritasnya debate dan speech. Nah, kayak kemarin di NUDC, untuk persiapan NUDC-nya aja itu benar-benar menguras tenaga ya. Karena mereka harus latihan setiap malam. Apalagi ini online. Dan senior nggak bisa terus-terusan ngasih feedback. Akhirnya ya memang benar-benar anak-anak itu belajar mandiri sendiri, bentuk kelompok sendiri, mereka latihan tiap malam untuk hanya persiapan NUDC-nya aja, belum lomba yang lain gitu. Jadi memang kalau misalnya mau memperluas bidang bahasa UKM bahasa tuh memang harus pelan-pelan, karena kalau ngejut kami langsung tiba-tiba buka divisi lain yang bahasa lain, ya mungkin nggak bakal performanya nggak bakal meningkat tajam gitu. Pasti ada aja yang nggak bisa dihandle nanti. Makanya kami pelan-pelan, untuk yang lain pelan-pelan, untuk prioritas di badan speech itu memang kami usahakan semuanya memang benar-benar belajar, mempersiapkan diri untuk unsur inilah, untuk ikut lombanya. Dan akhirnya kalau misalnya mereka sudah berpengalaman, sudah turun di lomba di Bengkulu, di Jakarta, mereka semua turun, dan akhirnya mereka punya pengalaman, bisa untuk ngajarin adik-adiknya gitu, yang baru masuk mereka bisa ngajarin. Dan ini kenapa kami sudah bisa mulai bikin seminar, padahal sebelum-sebelumnya kan UKM bahasa jarang untuk seminar. Nah, kebetulan di tahun kami ini sudah cukup banyak anak-anaknya itu yang tiap turun lomba ada yang menang, turun lomba ada yang menang. Akhirnya mereka punya banyak pengalaman dan siap untuk berbagi ke adik-adiknya gitu. Jadi memang harus pelan-pelan dulu. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Izin. Oke. Pertama, sebelumnya cukup progresif sekali ya UKM bahasa ini dibanding dengan tahun sebelumnya kayak gitu. Nah, dilihat dari beberapa agendanya pun sudah mulai dapat dirasakan kayak gitu. Ada beberapa yang ingin mau disorotin terlebih dahulu. Tadi kan UKM bahasa menyebutkan cuman menerima 45 orang, yang mana targetnya itu cuman 45 ya, tapi yang mendaftar ada 65. Bentar, Kak. 40 orang yang kami terima, 65 yang mendaftar, khusus untuk opreknya saja gitu. Yang khusus untuk oprek. Ya, yang udah selesai ngisi tesnya gitu. Nah, sisa yang tadi nggak terekrut itu kemana? Kenapa? Dan bagaimana kayak gitu? Nah, apa memang dari orangnya yang nggak progres ke UKM bahasa, atau memang karena bahasa kami udah cukup nih target kami, jadi ya udah yang lain nggak usah kayak gitu. Nah, boleh itu dulu. Sebenarnya 40 itu aja bagi kami udah agak kebanyakan gitu ya, Kak. Jadi 40 itu memang benar-benar terima aja yang bisa diterima gitu. Nah, untuk yang lainnya, rata-rata kemarin saya sendiri yang mewawancarai semuanya, mereka kurang meyakinkan, kurang
kalau ditanya komitmennya gimana, mereka kurang meyakinkan gitu. Kayak mereka ditanya bisa nggak latihan tiap minggu 2 kali, harus datang terus. Kalau misalnya nggak datang 3 kali berturut-turut, ada konsekuensinya. Dan mereka kayak nggak berani untuk ambil resiko itu. Jadi, oke, fine, kami nggak bisa terima orang yang kayak gitu. Kami harus terima orang yang benar-benar komitmennya kuat. Terus juga di sini kami UKM Bahasa nggak bisa untuk nggak bisa untuk selalu disuapin. Jadi kami tanya gimana cara mereka belajarnya. Kalau misalnya disuruh turun lomba, tiba-tiba suruh turun lomba, apakah mereka bakal iyain, berani ambil resiko, atau mereka malah nggak berani. Nah, beberapa jawabannya yang nggak diterima itu yang mereka rata-rata nggak berani gitu. Jadi kami nggak bisa terima orang yang kurang komitmennya. Jadi ya memang kemarin pas banget 40 orang itu memang kami rasa kuat komitmennya. Gitu. Oke, PR ya ini. Untuk UKM Bahasa, yang pertama, silakan teman-teman UKM Bahasa baca UU tentang UKM. Di situ udah dijelasin kalau minat bakat itu harus menampung mahasiswa kayak gitu. Nah, kalau alasannya karena komitmen, aduh, kecil banget kayak gitu nah ya. Di sini semua orang ingin belajar kayak gitu nah. Ingin belajar, ingin dapat prestasi pastinya kan. Dan ini sekelas UKM KK ngomong kalau 40 kebanyakan. Tingkat universitas loh ini, kita punya 10 fakultas, yang mana punya banyak ribuan mahasiswa kayak gitu. Nah, sedangkan maba tahun ini pun ada 7.000 lebih kayak gitu. Nah, seandainya ada 1.000 orang yang mendaftar di UKM Bahasa dan dirasa kebanyakan, kasihan banget kayak gitu nah ya. Prestasinya lumayan gimana kayak gitu nah ya. Dan dengan alasan komitmen, itulah tantangan kita untuk ikut organisasi kayak gitu. Nah, itulah tantangan kita gimana membentuk seseorang kayak gitu. Nah, kalau memang dirasa lagi-lagi komitmennya kurang kayak gitu. Nah, kayak mana teman UKM Bahasa itu bisa membangkitkan. Nah, ini baru sekedar open recruitment. Oke lah, kalau misalnya dalam pelaksanaannya setelah terekrut mereka merasa kurang komitmen, ya teman-teman UKM Bahasa bisa mengkat mereka kayak gitu. Nah, tapi balik lagi, silakan teman-teman UKM Bahasa baca kembali UU di situ. UU tentang UKM kayak gitu. Nah, dan di situ teman-teman bisa mendapat jawaban dari kayak mana struktur dan juga penamaan teman-teman kayak gitu. Nah, mau digantinya gimana, itunya gimana kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya lagi untuk perekrutan. Perekrutan di Indralaya nih kebanyakan UKM Bahasa banyaknya di Palembang kayak gitu. Nah, bisa jadi nih ya tahun depan kan ini verifikasi UKM. Nah, kalau misalnya teman-teman hanya berfokus di satu titik, satu wilayah kayak gitu. Nah, bisa jadi teman-teman tidak lagi jadi UKM kayak gitu. Nah, berdasarkan hasil verifikasinya. Karena ya teman-teman hanya berfokus satu, sedangkan bagaimana treatment teman-teman untuk di kampus Indralaya ini kayak gitu. Nah, agak sedikit unik ya, di mana orang-orang lain berfokus ke Indralaya, teman-teman UKM Bahasa berfokus di Palembang, dan itu saya rasa sih suatu keunggulan yang dimiliki oleh UKM Bahasa. Teman-teman bisa memberdayakan mahasiswa di Palembang. Nah, tapi kebalikannya PR dari teman-teman UKM Bahasa adalah bagaimana memberdayakan teman-teman yang ada di Indralaya kayak gitu. Nah, sampai sejauh ini sih alasan dari tahun-tahun sebelumnya, dari progress report sebelumnya ialah kami di Palembang kayak gitu. Nah, dan saya rasa sih seluruh UKM UKK bahkan BEM dan DPM pun punya anak-anak Palembang Layo juga kayak gitu. Nah, jadi PR yang cukup besar ya untuk UKM Bahasa. Jangan alasannya kami merasa kebanyakan untuk menerima 40. Wah, sayang banget. Di mana-mana orang tuh pengen UKM itu didaftar oleh ribuan orang kayak gitu. Nah, baru setting 40 ini, bahkan di fakultas pun mungkin 40 ini paling dikit kayak gitu. Nah, itu sih. Oke, pertama 40 ini anak-anak baru ya Kak, anak-anak baru yang memang tahun ini baru masuk. Nah, untuk yang sebelum-sebelumnya itu masih banyak anak-anak UKM-nya, termasuk senior yang belum jadi alumni.
Jadi 40 itu bukan total semua anak UKM Bahasa, tapi 40 itu yang memang baru masuk tahun ini. Nah, untuk proses rekrutmennya kemarin, pertama mereka memang daftar, mereka tes, mereka wawancara, setelahnya mereka ada proyek bersama. Jadi di situ yang paling menitik beratkan mana nih yang mereka memang niat untuk ikut UKM Bahasa atau cuma sekedar ikut-ikutan aja. Karena sebenarnya kami tuh mengutamakan kualitas kan, dan kami nggak bisa, siapapun yang masuk UKM Bahasa, mereka benar-benar bakal dapat development dari para seniornya. Jadi kalau misalnya memang mereka mau di project sosial sebelum mereka ditetapkan jadi member, mereka pasti sudah bergerak gitu. Nah, untuk yang di Palembang sama Layonya itu sebenarnya kami nggak ada memisahkan sama sekali, nggak ada memprioritaskan Palembang atau Indralaya. Yang jelas kami kasih waktu opreknya itu di Indralaya dan Palembang dengan waktu yang sama, tanpa kuota berapapun yang daftar silahkan, dan ternyata memang lebih banyak yang Palembang. Jadi kami juga kayaknya ya memang setiap tahun memang lebih banyak di Palembang. I don't know why, tapi semua Indralaya dan Palembang itu dikasih kesempatan yang sama untuk ikut daftar UKM Bahasa. Oke, dikit ya, ini kesimpulan, mohon izin moderator kayak gitu. Jadi dari UKM ya, kami ngasih treatment nih, bukan mau diterima atau enggak, terserah dari UKM Bahasa. Yang pertama, itu buat pola yang baru kayak gitu, nah, terkait rekrutmen, baik yang bagaimana di Indralaya bisa terekrutmen, dan di Palembang juga diterekrutmen. Terus yang kedua, untuk proses rekrutmen yang tadi katanya dapat kayak rekomendasi dari project atau dari alumni yang dihubungin itu, nah sayang sekali kalau teman-teman langsung mengasingkan mereka. Coba teman-teman bikin satu kelas atau satu apalah namanya kayak gitu, nah yang memang mengadahi mereka dan teman-teman latih dulu mereka dari nol kayak gitu. Nah bisa jadi mereka yang baru ini memang benar-benar mau kayak gitu. Nah, coba teman-teman latih di situ. Siapa tahu mereka menjadi bibit-bibit yang baru kayak gitu. Nah, untuk UKM Bahasa sendiri itu. Terus untuk yang ketiga, silakan maksimalkan sekret. Sekret teman-teman kalau memang sekiranya teman-teman tidak membutuhkan sekret lagi, ya bisa dikasihkan ke DPM biar DPM bisa mengasihkan atau mengelolanya kayak gitu. Nah, mungkin untuk masa sekarang masih bisa dimaklumi kayak gitu. Nah, takutnya sebenarnya masalah sekret bahasa ini bukan cuman UKM UKK aja yang mendengar, bahkan sampai ke rektorat pun mereka bertanya, mana nih anak bahasa kok sekretnya selalu kosong kayak gitu. Nah itu yang memang dipertanyakan. Kalau memang rasanya teman-teman tidak sanggup mengelolanya dan teman-teman tidak membutuhkan, ya silahkan tuh biar teman-teman yang lain yang mampu dan sanggup untuk mengelolanya. Mungkin sekian dari fraksi FKM. Terakhir dari Kak Agung dari fraksi. Ada Vika tadi. Baik, penekanan saja ya kalau dari kami fraksi FISIP. Yang jelas ini pertama tahun yang akan datang kita akan ada verifikasi UKM UKK. Dan di situ komunitas yang dikembangkan oleh BEM itu sudah numpuk untuk kesiapan mereka menjadi UKM UKK. Di situ ada BGU, di situ ada Sriwijaya Mun gitu kan, dan lain-lain. Itu sudah cukup banyak UKM komunitas yang ingin menekankan mau jadi UKM UKK. Nah, kami selaku dari fraksi FISIP kepada UKM Bahasa, kami sangat apresiasi bahwa UKM Bahasa memiliki program kerja yang cukup baik, program kerja yang sangat mumpuni menurut kami. Sangat disayangkan apabila dari program kerja yang ada tadi yang sudah dilaksanakan oleh UKM Bahasa harus tertutupi karena akhirnya pemanfaatan sekretariat yang kurang maksimal. Sehingga takutnya semakin tidak maksimal nanti program kerja yang dilakukan oleh UKM Bahasa kalau kemudian penggunaan sekretariatnya tidak maksimal, akhirnya digeser sama UKM lain. Itu yang kami takutkan. Jadi kami harap dari UKM Bahasa bisa memaksimalkan program sekretariatnya.
tidak harus melulu soal latihan. Silakan lakukan gathering, silakan lakukan kegiatan, dan silakan dianggap itu sebagai kantor. Jadi bahwa UKM ini kan organisasi ya yang tentu saja harus memiliki basis tempat gitu kan. Sekretariat itu jadi kantor kalian gitu. Silakan manfaatkan. Itu untuk masalah sekretariat. Yang kedua, mengenai undang-undang tadi ya. Kalau kemudian ada penekanan bahwa maksimal anggota itu, kami ingin menambahkan bahwa ini adalah pelanggaran dari Undang-Undang Ormawa gitu. Jadi saya harap ini berakhir cukup di sini, tapi kemudian harus ada perbaikan yang lebih lanjut. Terima kasih. Sebelumnya saya mau menambahkan sedikit, ini oprek pertama UKM Bahasa, jadi setiap tahun itu kami usahakan opreknya ada 2 kali. Jadi sebelum acara besar yang pakai dana rektorat itu, kami bakal oprek lagi sebelum acaranya. Jadi nggak cuma 40 itu aja untuk tahun ini. Cek. Izin menambahkan sedikit. Ya, silahkan. UKM Bahasa mungkin cukup ya setelah ini. Ya. Apresiasi sebesar-besarnya untuk keluarga besar UKM Bahasa. Hari ini sudah bisa menyempatkan hadir. Saran yang pertama, silakan dipertimbangkan lagi untuk nama pengurusnya, nama pengurus. Karena di satu negara tidak mungkin ada dualisme nama presiden seperti itu kan dalam hal ini. Jadi untuk pengurusan selanjutnya silakan nama presiden itu diganti dengan ketua gitu. Kedua yang bukan menakut-nakuti untuk verifikasi UKM-KK di tahun yang akan datang. Karena benar tadi dari fraksi FISIP menyampaikan bahwa banyak komunitas yang sudah mengantri untuk naik kursi hangatnya UKM-UKK di tingkat universitas. Dan sangat disayangkan juga kalau misalkan dana itu tidak terserap secara maksimal oleh UKM Bahasa. Nah, ini bukan ancaman ya, ini bukan juga menakut-nakuti. Cuman sebuah peringatan yang memang harus dievaluasi oleh UKM Bahasa. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin itu saja. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila salah kata yang menyinggung, mohon maaf juga. Terima kasih. Oke, cukup. Mungkin saja. Mungkin cukup. Silakan dari UKM Bahasa langsung closing statement. Baiklah, terima kasih teman-teman atas saran dan kritiknya tadi. Saya rasa memang SDM ini masalah tiap UKM dan UKK ya. Untuk mempertahankan SDM-nya supaya mereka terus berkarya di UKM-nya. Ya, kami juga sangat-sangat perlu untuk, kami juga merasa sangat-sangat perlu untuk membangun SDM supaya ya memang kami kekurangan dalam hal artian kami rasa masih kurang performa prestasi tahun ini dibanding prestasi tahun sebelumnya. Jadi diharapkannya ya memang oprek kedua ini ya yang bakal ngeboost prestasi kami dan kegiatan UKM Bahasanya sendiri. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas sarannya dan kritiknya, sangat kami terima, sangat untuk mengingatkan kami kembali apa yang harus kami lakukan. Dan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.